Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi terkait analisis laporan keberlanjutan dari PT Adikarya Tbk. Nah, sebelum kami memulai untuk melakukan presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nandiani dari NRP 5014223108. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Alfidio Kurniawan dengan NRP 50142311005. Perkenalkan, nama saya Maura Bunga Syatabila dengan RP 50142311026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahjasta Adabi dengan NRP 50142311027. Perkenalkan, nama saya Firhin Andika Kita Pramesti dengan NRP 50142311038. Baik, sebelum kita melakukan presentasi terkait analisis dari laporan PT Adikarya, alangkah baiknya kita akan melakukan introduction mengenai sebenarnya PT Adikarya itu seperti apa. Nah, PT Adikarya sendiri merupakan sebuah perusahaan perseroan yang didirikan pada tahun 1974. Nah, PT Adikarya itu sendiri juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak sebagai BUMN di bidang konstruksi. Di PT Adikarya terdapat 4 sektor utama yang menjadi lini bisnis, yakni engineering and construction, property and hospitality, manufacture, serta investment and concession. Nah, PT Adikarya terlibat dalam berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, gedung, dan juga perumahan. Selain itu, PT Adikarya juga mengembangkan bisnis di sektor energi seperti pembangkit listrik dan infrastruktur air. Baik, selanjutnya terkait dari core value atau nilai yang ditanamkan oleh PT Adikarya untuk dapat mempercayakan PT Adikarya kepada pihak lainnya, yang dimana untuk core value yang pertama adalah amanah, yang dimana dari PT Adikarya sendiri memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian yang kedua adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, lalu yang ketiga adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, kemudian setelah itu yang keempat adalah loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta adaptif, yang dimana terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Lalu yang terakhir, yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Baik, pada concern kita di presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip ESG yang diterapkan oleh PT Adikarya. Nah, apa itu prinsip ESG sebelumnya? Nah, prinsip ESG tersebut merupakan suatu prinsip atau standar pengelolaan bisnis dan perusahaan untuk mengatur tingkat resiko sebuah perusahaan selain faktor keuangannya. Nah, konsep ESG ini mengacu pada pemahaman bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, prinsip ESG itu ada 3. Yang pertama ada environment atau lingkungan, lalu ada sosial, dan governance. Nah, secara singkatnya, PT Adikarya itu menerapkan prinsip ESG pada poin environment itu dalam pengelolaan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Nah, untuk di poin sosial, PT Adikarya menerapkan prinsip ESG itu dalam bertanggung jawab terhadap sosial dengan menerapkan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Kemudian juga menerapkan K3 pada setiap pekerjaannya dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada poin governance, PT Adikarya berusaha untuk menerapkan etika bisnis dan juga anti korupsi. Selain itu, PT Adikarya juga menerapkan manajemen resiko dengan mengelola resiko sebagai sistem kontrol internal yang kuat dan juga pelaporan keberlanjutan secara rutin atau sustainability report. Baik, karena tadi telah dijelaskan mengenai prinsip ESG yang salah satunya terdapat aspek environment atau aspek lingkungan, PT Adikarya sendiri berkomitmen untuk berkontribusi
secara maksimal dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan lestari. Sekaligus juga memperkuat daya dukung lingkungan dengan berlandaskan beberapa regulasi, terutama regulasi yang ada di Indonesia ini. Kerjasama juga dilakukan oleh PT Adikarya dengan berbagai pihak untuk melakukan pengelolaan terkait masalah lingkungan. Contohnya yaitu kerjasama yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan dengan FPLT Medan Adi Estate Management, yang dimana Adi melakukan pengelolaan limbah lanjutan pada proyek-proyek yang dilakukan oleh PT Adikarya itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya, PT Adikarya juga memiliki bentuk kerjasama lainnya, yaitu dapat yang berupa melalui pelatihan perhitungan emisi gas rumah kaca serta pelatihan ISO 14001 bagi karyawan atau pegawainya. Selain itu juga PT Adikarya mendukung pemerintah dalam percepatan program Go Green, yang dimana program dan kebijakan diantaranya dengan memenuhi berbagai regulasi lingkungan. Regulasi lingkungan terkait ESG sendiri yang sudah diterbitkan antara lain manual ESG, prosedur pengelolaan lingkungan, prosedur penerapan sistem manajemen dan manajemen lingkungan, dan juga beberapa petunjuk kerja antara lain identifikasi analisa dampak lingkungan atau AMDAL, pengelolaan limbah konstruksi, domestik dan B3, serta pelaksanaan penghijauan di lingkungan proyek. Selain itu juga PT Adikarya sebagai bentuk komitmennya, PT Adikarya telah menerapkan SKD kebijakan ESG nomor 014-2023-279 yang dimana berisikan tentang mengoptimalkan operasional perkantoran yang ramah lingkungan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan, yakni efisiensi penggunaan listrik BBM, menghemat penggunaan air, mengurangi limbah B3 ataupun non-B3, serta pengelolaan air limbah yang sesuai. Selain itu juga dari itu semua, pengalokasian dana yang cukup besar sekitar 2,21 miliar dikeluarkan oleh PT Adikarya sebagai bentuk komitmen dan juga untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yang diimplementasikan dalam kegiatan penanaman pohon sebanyak 82.265 batang melalui program TJSL atau CSR bidang lingkungan. Dari itu semua, salah satu dari itu semua merupakan bentuk komitmen dan dukungan dari PT Adikarya dalam menjaga aspek environmental atau aspek lingkungan. Kemudian selanjutnya ada aspek sosial, di mana PT Adikarya adalah perusahaan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga sangat peduli terhadap karyawan, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar. PT Adikarya ini menjalankan tanggung jawabnya kepada karyawan dengan baik. Tidak ada catatan pelanggaran terhadap hak-hak dasar karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari karyawan tersebut, dan perusahaan telah mengadakan 363 pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 3.000 orang, baik dari jajaran karyawan maupun manajemen. Total dana yang dikeluarkan untuk pelatihan ini mencapai 6,95 miliar. Dan untuk lingkungan kerja yang aman, perusahaan ini sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana sepanjang tahun total jam kerja yang dicatat mencapai lebih dari 52 juta jam. Dalam periode tersebut, tingkat kecelakaan kerja atau incident rate tergolong rendah, hanya 4 kasus, yang menunjukkan lingkungan kerja yang cukup aman. Selain itu, sistem manajemen keselamatan kerja dan lingkungan atau SMK3L yang diterapkan mendapatkan skor 90,99%, menunjukkan bahwa sistem tersebut dijalankan dengan sangat baik. Untuk hubungannya dengan pemasok, PT Adikarya juga bekerja sama dengan banyak pihak dalam rantai pasokannya. Terbukti pada tahun 2023 ada 277 pemasok yang terlibat dengan total nilai kontrak mencapai 463,61 miliar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan turut memberdayakan mitra bisnisnya, dan untuk kontribusi untuk masyarakat, sebagai bagian dari BUMN, PT Adikarya turut serta dalam program TJSL yang sudah disebutkan oleh teman saya Andi Alfido, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya dalam mendukung usaha mikro dan kecil UMK. Pada tahun 2023, perusahaan telah menyalurkan 2,21 miliar untuk berbagai kegiatan sosial seperti bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan kegiatan lain yang bersifat bermanfaat bagi masyarakat.
Baik, selanjutnya ada aspek tata kelola atau aspek governance. Nah, PT Adikarya telah memberikan jaminan bahwa 100% produk yang dihasilkan oleh perseroan telah memenuhi standar keamanan dan regulasi yang relevan, serta telah melalui pengawasan dan juga evaluasi yang ketat, sehingga terjamin kualitas dan keamanannya. Nah, eh, PT Adikarya telah melakukan tahap perizinan, sertifikasi, serta distribusi yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan dari pelanggan. Mereka juga memastikan terkait keamanan owner, pelanggan, pemangku kepentingan melalui petugas HIHSE di lapangan operasional dalam memberikan safety induction kepada pengunjung. Mereka juga melakukan penilaian pada semua produk yang akan diserah terimakan kepada pelanggan dan melakukan uji kualitas pada semua produknya. Dalam setiap produk yang dihasilkan, PT Adikarya telah pula memberikan peringatan pada produk yang berisiko tinggi hingga rendah, seperti contohnya fasilitas yang terdapat tekanan tinggi atau berpotensi terjadi arus pendek, sehingga akan diberikan informasi seperti tagging bahwa lokasi tersebut itu berbahaya. Lalu mereka juga sebagaimana implementasi sikap terbuka dalam mengadopsi pembaruan, PT Adikarya juga mengadopsi terkait prinsip-prinsip baru yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG melalui penerbitan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau PUGKI, yang mana prinsip-prinsip di dalamnya ini dijiwai oleh 4 pilar governansi korporat, yaitu perilaku terbuka, perilaku beretika, kontabilitas, transparansi, dan keberlanjutan yang diperkenalkan dalam PUGKI 2021. Selanjutnya, berikut PT Adikarya telah berkomitmen untuk selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN tahun 2023 yang berupa nilai tarif di bawah ini. Nilai tarif sendiri merupakan singkatan dari transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, responsibilitas atau tanggung jawab, independensi, kemandirian, dan juga fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Nah, sebagaimana implementasi sikap terbuka dalam mengadopsi pembaruan, PT Adikarya ini mengadopsi prinsip-prinsip PUGKI, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan juga keberlanjutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT Adikarya itu telah merancang struktur tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini diimplementasikan PT Adikarya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 3 organ utama tata kelola, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan juga Direksi. Baik, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan mengenai prinsip dan bukti-bukti dari ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance yang dilakukan oleh PT Adikarya. PT Adikarya sendiri sudah banyak melakukan kontribusi bagi negara ini yang dibuktikan dengan beberapa pencapaian dan penghargaan. PT Adikarya sebenarnya memiliki banyak pencapaian dan penghargaan. Hanya kami di sini memasukkan beberapa contoh terkait pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh PT Adikarya, yang dimana pertama contohnya itu seperti PT Adikarya meraih penghargaan atau pencapaian yaitu berupa ISO 45001 tahun 2018 yang mengenai Occupational Health and Safety Management System, sehingga dari PT Adikarya telah tersertifikasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerjanya. Kemudian, lalu yang kedua, PT Adikarya juga telah mendapatkan sertifikat PEKI K3 PT Adikarya Persero Tbk nomor PEKI garing SPPK garing ZL6 garing 2023 garing 055 yang berisi terkait kontraktor safety management system. Lalu yang terakhir, PT Adikarya sendiri meraih penghargaan Anugerah ESG pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Gedung Bursa Efek Indonesia, yang dimana ESG ini sendiri yaitu terkait menjalankan strategi ESG yang terintegrasi di sektor infrastruktur. Kemudian juga Anugerah ESG 2024 ini yaitu mengambil tema terkait optimizing ESG to drive value creation, yang menjadi apresiasi terhadap keberhasilan perusahaan yang telah menjalankan inisiatif ESG yang bertambah kepada bisnis,
masyarakat, dan lingkungan. Dengan hal ini menjadi salah satu bukti atau pencapaian dari PT Adikarya dalam komitmennya untuk menerapkan terkait prinsip ESG. Oke, sekarang masuk ke kondisi pasar dari PT Adikarya itu sendiri. Jadi yang pertama kondisi eksistensinya yaitu PT Adikarya atau Persero merupakan perusahaan yang dibawahi oleh BUMN di bidang konstruksi yang mana di perusahaan itu sifatnya terbuka dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Per Agustus 2024 juga PT Adikarya memperoleh kontrak baru senilai 13,6 triliun yang mana jika dilihat dari tahun sebelumnya atau tahun 2023 hal ini mengalami penurunan sekitar 44%. Sedangkan di kondisi yang baru-baru ini yaitu di awal tahun 2025 diketahui bahwasanya IHSG sebesar 11,43% yang mana itu mengakibatkan ya tidak langsung mempengaruhi saham dari Adikarya itu sendiri. Jadi terjadi penurunan juga terbesar 23,4%. Yang mana di periode ini eh, secara nggak langsung menunjukkan bahwa kinerja dari PT Adikarya sendiri itu juga melemah. Seperti itu. Next. Sehingga dari pandangan bahwa saja kinerja dari PT Adikarya itu melemah, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Nah, dilihat dari turunnya harga saham ataupun dari keberlanjutan ESG, yang mana pertama dari risiko terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang ada di ESG, itu karena kedepannya itu dapat menjadi tantangan dan dapat mempengaruhi proyek serta keberlanjutan dari proyek. Terus yang kedua ada kebijakan fiskal atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri, karena kita baru saja melakukan reformasi besar-besaran di pemerintahan kita, baik itu secara presiden ataupun yang ada di bawah-bawahnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dari segi pembangunan ataupun infrastruktur. Terus yang ketiga, melemahnya nilai tukar rupiah. Next. Oke, lanjut dilihat dari risiko yang udah disebutkan tadi, dari keberlanjutan ESG dan juga fluktuasi dari naik turunnya saham PT Adikarya itu sendiri, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi terkait para investor jika ingin membeli sendiri, yang mana dibagi menjadi dua. Ada kelebihan dari saham PT Adikarya. Yang kelebihan dari sahamnya yaitu adalah valuasi saham yang menarik dengan PI yang rendah. Terus yang kedua ada keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional karena memang PT Adikarya itu sendiri berada di bawah naungan BUMN yang berpotensi yang mana itu dapat bertahun meningkatkan pendapatan. Terus yang ketiga, walaupun memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun 2024 dia mendapatkan kenaikan tapi yang tidak begitu besar juga. Terus dari kekurangannya sendiri saham PT Adikarya, ya karena memang per tahun dapat dilihat bahwa saham dari PT Adikarya itu menurun sangat jauh, ketergantungan karena memang lagi-lagi dia berada di bawah naungan BUMN. Jadi karena memang reformasi dari pemerintahan kita tidak dapat memastikan ke depannya proyek apa saja yang dapat didapat seperti itu. Next. Oke, sebelum masuk ke conclusion, jadi kami dapat memberikan saran terkait investor setelah kelebihan juga kekurangan tadi. Apabila terdapat investor dari dua sisi, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk misalnya jangka panjang, untuk para investor itu dapat mempertimbangkan untuk mengakumulasi saham dari PT Adikarya itu sendiri secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan dari proyek yang ada serta kebijakan pemerintah saat ini itu bagaimana. Terus untuk investor yang bisa dibilang jangka pendek atau hanya ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, sebaiknya menunggu konfirmasi terkait sinyal dinamika yang lebih positif sebelum melakukan pembelian. Oke, next. Oke, baik. Walaupun tadi sudah dijelaskan bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari tersebut, tapi PT Adikarya ini layak direkomendasikan kepada perusahaan lain sebagai mitra atau contoh dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang kuat pada aspek lingkungan, sosial, dan governance, serta penerapan standar internasional seperti ISO 14001 menjadikan perusahaan ini sebagai entitas yang dapat dipercaya dan patut menjadi benchmark dalam industri konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Nah, untuk lebih meningkatkan kinerja daripada PT Adikarya itu sendiri,
dari kami mungkin bisa memberikan beberapa rekomendasi kepada PT Adikarya, yang mana yang pertama adalah penguatan inovasi lingkungan. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan hal tersebut adalah dengan PT Adikarya dapat terus untuk melakukan pengembangan inovasi teknologi hijau dan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jejak karbon yang lebih jauh. Nah, selanjutnya PT Adikarya juga dapat meningkatkan pelibatan stakeholder, yang mana ini berarti adalah memperluas keterlibatan masyarakat dan mitra bisnis dalam program keberlanjutan agar dampak sosial dan lingkungan dapat dirasakan lebih luas dan lebih berkelanjutan. Nah, lalu selanjutnya ada transparansi dan pelaporan, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat transparansi dengan pelaporan keberlanjutan yang lebih terperinci dan terintegrasi secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, yakni dapat diterapkan dengan melanjutkan dan meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, khususnya terkait pada praktik keberlanjutan dan teknologi terbaru dalam konstruksi hijau. Nah, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan juga diskusi terkait dengan presentasi yang telah kami lakukan. Mungkin dari teman-teman yang sudah join pada Zoom kali ini bisa melakukan tanya jawab kepada kami dan juga berdiskusi dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan. Baik, silakan Mas Muhammad Akil, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Akil dengan NRP 50142310007. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama, bagaimana strategi dan kebijakan lingkungan PT Adikarya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi? Yang kedua, dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, sejauh mana program pelatihan, CSR, dan pelindungan karyawan PT Adikarya berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Akil atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Akil, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Akil tadi terkait strategi dan kebijakan lingkungannya PT Adikarya yang mencerminkan komitmen perusahaan. Jadi untuk strategi dan kebijakan lingkungan di PT Adikarya itu sendiri menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program konkret. Perusahaan ini telah menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan standar ISO 14001 yang mencakup pengelolaan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penghijauan lingkungan proyek melalui penanaman lebih dari 82.000 pohon. Nah, PT Adikarya ini juga menggunakan material ramah lingkungan seperti Mobox dan semen non-OPC, serta mengadakan program Public Transportation Day untuk menekan emisi karbon. Selain itu, mereka memiliki dokumen dan prosedur resmi seperti manual ESG dan SKD kebijakan ESG menjadi dasar tata kelola lingkungan yang terstruktur. Ini membuktikan bahwa aspek lingkungan menjadi bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang mereka, sejalan dengan prinsip keberlanjutan global yang sempat kita jelaskan juga di presentasi tadi. Mungkin menjawab dari Mas Del. Oke, baik. Karena untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Mbak Maura, maka untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
pertanyaan yang kedua, saya izin menjawab. Saya Delvido. Di sini saya izin mempertegas kembali dari pertanyaan oleh Mas Akil, yaitu mengenai konteks tanggung jawab sosial perusahaan serta sejauh mana sih program pelatihan, CSR, dan perlindungan karyawan PT Adikarya itu berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Betul seperti itu ya Mas Akil ya? Benar, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya izin menjawab. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu pada bagian aspek sosial, PT Adikarya sendiri telah memberikan kontribusi sosial yang signifikan melalui program-program pelatihan, yang dimana lingkungan kerja yang sehat, dan juga program CSR yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Terdapat 363 pelatihan yang diikuti oleh lebih dari 3.000 karyawan dengan total anggaran hampir 7 miliar rupiah. Sehingga dari sini itu menunjukkan bahwa PT Adikarya itu sudah mengeluarkan uang hampir 7 miliar rupiah untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh karyawannya tersebut. Kemudian dalam hal meningkatkan kapasitas SDM internal dan mendukung produktivitas perusahaan, maka dalam hal keselamatan kerja, dari PT Adikarya sendiri ini juga mencatat bahwa lebih dari 52 juta jam kerja dengan tingkat kecelakaan kerja yang rendah, sehingga penerapan SMK 3L ini sendiri sudah cukup bagus, yang dimana menunjukkan pada angka 90,99% pada tahun 2023. Kemudian kita lihat dari sisi eksternalnya, program CSR seperti pendanaan UMK, TJSL, BUMN, serta dukungan sosial dan pendidikan menunjukkan bahwa PT Adikarya sendiri aktif memberdayakan masyarakat dan mendukung UMKM. Nah, yang dimana kontribusi tersebut bukan hanya menunjang kesejahteraan, tapi juga memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas sekitar proyek. Dari situ semua sebagai wujud atau bentuk kontribusi dari PT Adikarya dalam mendukung dari kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga dalam penyediaan pelatihan-pelatihan bagi karyawannya. Begitu, Mas. Apakah sudah terjawab? Cukup menjawab, Mas. Terima kasih. Baik. Baik, dikarenakan semua pertanyaan dari audiens sudah terjawab, maka saya bisa mencukupkan untuk sesi presentasi pada sore hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi dan juga kepada teman-teman yang ikut berdiskusi pada presentasi kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah kami lakukan selama kami presentasi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.